Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan buat setiap saudara, mempelajari kitab Wahyu bukan untuk menemukan teori kapan Yesus datang. Saya khawatir hari-hari ini semakin banyak pengajaran yang coba menjelaskan kira-kira kapan Yesus akan datang. Setiap kali ada gejolak, setiap kali ada gejala-gejala tertentu, wah jangan-jangan ini tanda terakhir Yesus akan datang. Tetapi jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center tidak terpengaruh karena kita bukan pengen tahu kapan Yesus datang, tapi kita mengerti kitab Wahyu akan menjelaskan buat kita kapanpun Yesus datang, saya harus siap. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang, saya harus siap. Amin. Nah yang menarik dalam pembahasan kita ke-12 ini, kita sedang membahas tentang pintu sorga terbuka. Nah apa maksudnya? Ini yang kita mau pelajari bersama. Wahyu pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita udah selesai membahas fenomena-fenomena dari 7 gereja mula-mula. Sekarang kita melanjut lagi di Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Sama-sama bilang pintu sorga dibuka. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Waktu pintu sorga terbuka, ada sebuah pernyataan, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sama-sama bilang sama saya apa yang harus terjadi. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan di tahta itu duduk apa? Seorang. Seorang ini huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Berarti yang duduk di tahta adalah Yesus. Abraham bapak orang beriman tapi bukan Abraham yang duduk di situ. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tapi bukan Musa yang duduk di situ. Elia menurunkan api dari langit, tapi bukan Elia yang duduk di situ. David is the king of Israel. Daud adalah raja Israel, tapi bukan Daud yang duduk di situ. Siapa nabi boleh jadi nabi, tapi tidak akan duduk di situ. Yang duduk di situ hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Berarti selalu saya bilang, meninggalkan Yesus dan menukar Yesus dengan apapun adalah kebodohan. Nggak ada yang bilang amin, gak apa-apa saya ulangi sekali lagi. Meninggalkan Yesus dan menukar Yesus dengan apapun adalah sebuah kebodohan. Karena bicara tentang Yesus bukan bicara tentang agama. Tapi bicara tentang Yesus adalah dia yang membuka pintu sorga dan dia duduk di takhta di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus membuka pintu sorga. Yesus duduk di takhta di sorga. Amin. Lanjut. Dikatakan ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkupi takhta itu. Gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Klik. Aha. Nah saya catat di sini. Keistimewaan hidup umat pilihan Allah di akhir zaman dapat melihat pintu sorga terbuka. Kalau kita mau jujur. Ekonom bilang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Politician sedang bilang dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ahli-ahli kesehatan sedang bilang dunia ini tidak sedang baik-baik saja.
Sehingga kalau kita hanya bisa lihat dunia dengan segala persoalannya, semakin banyak orang tertekan di akhir zaman. Tapi keistimewaan kita dapat melihat pintu sorga terbuka. Wih. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang pintu sorga terbuka. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika live chat saudara, pintu sorga terbuka. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, apa artinya pintu sorga terbuka? Klik. Nah, saya catat di sini. Makna pintu sorga terbuka yang pertama, adanya akses terbuka antara keseharian dengan kerajaan Allah. Tidak semua kita harus jadi pendeta. Bilang sama sebelah saudara, jangan ya dek ya. Kalau nggak ada panggilan kita ke sana, nggak usah jadi pendeta. Saya percaya sampai di sorga tidak ada kelas VIP. Saya percaya sampai di sorga tidak ada kelas VIP. Siapa yang setuju sama saya? Nggak ada antrian khusus dan bilang pendeta ya, pendeta ya. Ini apa ini? Uskup, bishop, yang paling ujung yang ada AC-nya antriannya. Saya percaya kita semua antri pada antrian yang sama. Karena hanya ada dua pembedaan di akhir zaman. Nggak ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Nggak ada hamba Tuhan atau orang awam. Yang ada hanya dua. Satu hamba yang baik dan setia. Dua hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Yang setuju sama saya bilang, saya mau jadi hamba yang baik. Mau saudara pengusaha, mau saudara karyawan, mau saudara pengacara, mau saudara polisi, mau saudara tentara. Kita ada pada antrian yang sama. Mau dia bernama pendeta, mau dia bernama uskup, mau dia bernama bishop, mau dia bernama imam, siapapun dia ada pada antrian yang sama. Dan dia harus berhadapan dengan hakim yang sama. Dan pada saat itu Yesus hanya ngomong dua hal. Mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Artinya, sama-sama bilang sama saya sorga. Bilang sama sebelah saya, kayaknya gua tuh. Tapi yang kedua, Yesus yang sama akan berkata, jangan ada hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Kau hamba yang malas, jahat dan tidak berguna. Aku tidak kenal engkau. Orang itu boleh berteriak, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Berarti hidup ini bukan bagaimana kita berjuang untuk menjadi pendeta. Tapi hidup ini bagaimana berjuang dimanapun kita ada. Kita meninggikan Kristus, kita memuliakan Dia, kita menjadi terang dan meluaskan kerajaan Allah. Katakan amin. Makanya saya catat di sini. Pintu sorga terbuka artinya ada akses terbuka antara keseharian dengan kerajaan Allah. Orang Kristen tidak perlu menjadi pemain drama. Apa saudara? Orang Kristen tidak perlu menjadi pemain drama. Artinya saya ada di rumah kah? Saya ada di komunitas kah? Saya ada di tempat pekerjaan saya kah? Saya di tengah masalah kah? Saya di tengah kesuksesan kah? Saya tetap anak Allah. Ada orang yang kalau di gereja beda. Shalom. Tuhan Yesus baik. Tapi di kesehariannya kalau dia marah sama orang, goblok lu, gak ada otak, bego lu memang lu. Karena masukan setan lu. Nah ini yang saya bilang. Kita jadi pemain drama. Ada lagu tahun berapa itu? 70-an ke 80-an.
Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Bilang sama sebelah lu, jangan gitu. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Buat saya dunia ini adalah panggung kerajaan Allah. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Pintu sorga terbuka, artinya apapun yang kau buat di sini, sorga memperhatikannya. Hidup ini bukan bagaimana kita sukses. Hidup ini bukan bagaimana kita berhasil. Tapi hidup ini bagaimana kita taat, setia dan berkenan kepada Tuhan. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan, saudara bilang, saya mau taat, saya mau berkenan, saya mau setia sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat, setia dan berkenan. Siapa yang rindu hidupnya taat, setia? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa artinya? Pintu surga terbuka. Artinya adalah adanya panggilan Allah. Untuk selama kita di dunia, kita siap mengerjakan pekerjaan Allah. Selalu saya bilang kita di dunia ini ada misi. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya memiliki misi sorga. Apa misi sorga itu? Membawa damai. Bu, dunia makin banyak orang stres. Ibu nggak percaya? Coba lihat laki lu, stres nggak dia? Kadang-kala ibu mesti tanya sama suami, sayang kamu stres nggak? Nanti kalau dia bilang iya, tanya lagi pertanyaan kedua, gara-gara kawin sama saya nggak? Mudah-mudahan justru dia bilang, justru di tengah dunia yang stres, karena menikah dengan kau, hidupku mendapat pengharapan. Pak, dunia ini banyak orang stres. Kalau nggak percaya lihat istri saudara tuh, kayak orang stres nggak dia? Makanya suami harus bawa damai buat istrinya. Istri harus bawa damai buat suaminya. Orang tua harus bawa damai buat anak-anaknya. Dan anak-anak pastikan bawa damai buat orang tuanya. Amin. Misi sorga bukan hanya kita akan sukses. Tuhan yang akan bela pekerjaan kita. Apa saja yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil, kata Alkitab. Tapi yang penting kita jalankan misi sorga. Saudara bangun pagi, tatap diri saudara sendiri di kaca, di cermin dan bilang, Tuhan biar hari ini saya bawa damai dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Dan yang kedua, misi sorga buat kita supaya kita jadi berkat. Bayangkan jutaan manusia tiap pagi keluar dari rumah. Anak-anak tanya sama mama, Ma, papa kemana? Cari duit sayang. Kalau mama papa pergi, dia tanya sama pembantu, Mbak, mama papa kemana? Cari duit sayang. Bayangkan jutaan orang semua pergi cari duit siapa? Orang kaya cari duit orang miskin. Orang kaya bikin restoran. Orang kaya bikin pabrik. Dia kasih nama Indomie. Lalu kemudian warung bikin internet. Indomie dan Kornet. Yang beli siapa? Nggak mungkin orang kaya beli internet. Yang beli orang miskin. Orang kaya
cari duit orang miskin. Orang miskin kerja sama orang kaya, dia cari duit orang. Coba gila nggak itu dunia ini? Gimana nggak stres? Nggak ada orang ditanya, Papa kemana mah? Lagi mau bagi-bagi duit? Nggak ada. Selalu cari muka-muka kehabisan duit ini kelihatan. Saya cari duit tapi nggak ada. Itulah hebatnya ibu-ibu. Dia nggak usah cari duit. Dia cari celana suaminya, dia udah dapat duit. Jadi hari ini saya ulangi sekali lagi. Semua orang sedang berlomba-lomba bagaimana saya bisa dapat berkat. Tapi anak Tuhan menyadari berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku terlalu berlimpah. Sehingga hidup ini bagaimana aku jadi berkat dan memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Misi sorga yang pertama, saya harus membawa damai. Misi sorga yang kedua, saya harus menjadi berkat. Misi sorga yang ketiga, biar lewat hidup saya memuliakan Kristus dan meluaskan kerajaan Allah. Karena itu Alkitab saya bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus meluaskan kerajaan Allah. Dan tugas kita bukan khotbahkan orang, tapi menunjukkan Kristus hidup dalam hidup kita. Ada banyak orang selalu bilang gini, ya jangan lihat saya pendeta, karena kan saya masih banyak kekurangan. Lihat Yesus. Hari ini harus saya bilang, orang gak bisa melihat Yesus, yang orang bisa lihat hanyalah anaknya. Setuju? Kalau anaknya kepala batu. Kalau anaknya sombong. Kalau anak-anak Tuhan Yesus pelit, itulah dunia ngerti Yesus. Sejauh bagaimana dia memandang anak-anaknya. Karena itu biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, biar setiap orang yang menjumpai aku setiap hari, dia bisa lihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak serumit yang kita bayangkan, karena yang pertama dia membawa damai. Yang kedua, menjadi berkat. Dan yang ketiga apa? Meluaskan kerajaan Allah. Haleluya. Yang ketiga, apa maknanya pintu surga terbuka? Adanya pengakuan Allah tentang keberadaan kita. Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Betul dunianya tidak baik-baik saja. Tapi kitanya disertai Tuhan. Sama-sama bilang sayanya disertai Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang, sayanya diberkati. Sayanya dijaga Tuhan. Sayanya dipelihara Tuhan. Sayanya disertai Allah dalam kemuliaannya. Amin. Jangan mengeluh hanya karena bilang, ya tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Ya tapi mertua saya tidak baik-baik saja. Situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan janji satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Tuhan janji pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tuhan janji singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apapun boleh terjadi di depan kita, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hidup ini jangan hanya bisa lihat masalah yang sedang terjadi. Tapi doa saya hari ini buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Setiap kita dengan kacamata iman rohani kita bisa melihat pintu sorga sedang terbuka.
Sehingga walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi hari-hari hidup kita bersemangat. Hari-hari hidup kita bersuka cita. Hari-hari hidup kita punya iman. Karena Paulus bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, apa maknanya pintu terbuka? Adanya jaminan penyingkapan rahasia buat kita. Yang memang mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Sama-sama bilang sama saya, penyingkapan rahasia. Alkitab bilang naiklah. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Coba lihat ayat ini, klik. Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 bilang, ayat yang ke-19 bilang apa? Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai apa? Akhir zaman. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan memberi tuntunan buat saya. Makanya Alkitab bilang, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan tidak ada terjadi sesuatu secara mengejutkan. Tuhan akan memberikan tuntunan buat kita. Amin. Yang kedua, klik. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. 3, klik. Yohanes 15 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Bilang sama sebelah saudara, sahabatnya Yesus. Tapi jangan bilang gini, jelek-jelek begini. Gak usah bangga sama jelek saudara kita. Ya kan? Aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Itulah pentingnya kenapa kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan mempersiapkan kita. Ada masa-masanya kita merasa kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Ada masa-masanya kita digerakkan Tuhan untuk puasa. Ada masa-masanya kita digerakkan Tuhan untuk masuk ke kamar dan banyak memuji, menyembah Tuhan, menggali firman. Kadang-kala kita nggak ngerti why. Tapi saya ngerasa betul kok ada dorongan untuk itu. Tiba-tiba memang saat-saat itu anak saudara sedang dalam pencobaan. Suami saudara sedang dalam pencobaan. Istri saudara sedang dalam pencobaan. Karena Roh Kudus preparing us. Roh Kudus mempersiapkan kita. Supaya waktu apapun terjadi. Kita sudah siap melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu saya simpulkan begini, klik. Karena pintu sorga yang terbuka adalah gambaran 3 hal spesial ini. 1, sorga tahu segala sesuatu. Kalau sorga tahu segala sesuatu, kenapa saya stres? Kalau sorga tahu segala sesuatu, kenapa saya panik? Dalam hidup saya percaya kalau sorga tahu segala sesuatu itu cukup. Amin. Sama-sama bilang sorga tahu itu cukup. Kadang-kala sayanya nggak perlu tahu. Kita kan ini orang yang selalu pengen tahu karena kita sok tahu. Lalu kalau kita tahu juga kita nggak akan berbuat apa-apa. Dalam hidup saya punya prinsip. Hal-hal yang saya tidak perlu tahu, saya tidak akan pengen tahu. Setuju saudara? Kenapa Tuhan tidak beritahu? Karena Dia tahu kita nggak pantas untuk tahu. Justru ada banyak hal kalau saya belum tahu itu jauh lebih baik. Saya nggak perlu pengen tahu apa yang saya tidak perlu tahu. Pokoknya setiap pagi saya tahu hari ini hari berkat.
Setiap malam sebelum saya tidur, saya tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pastikan hari-hari kita bergairah. Pastikan hari-hari kita berjuang untuk yang terbaik. Pastikan hari-hari kita selalu menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Suamimu buat apapun di belakang saudara, Tuhan tahu. Istrimu buat apapun di belakang saudara, Tuhan tahu. Jadi hidup ini gak perlu curiga, hidup ini gak perlu tertekan, hidup ini gak perlu guessing gitu, panik sendiri, bingung. Jangan-jangan ini begini ya, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begini. Percayalah Tuhan tahu. Anak-anakmu sedang menghadapi apapun Tuhan tahu. Karena kita tahu Tuhan tahu. Kita selalu berkomunikasi dengan sorga. Hal-hal yang saya tidak bisa turun tangan, Tuhan yang turun tangan. Hal-hal yang saya tidak bisa atasi, gak usah saya panik. Gak usah saya stres. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Yang kedua, karena pintu sorga terbuka adalah gambaran. Sorga siap melindungi kita terhadap segala yang jahat. Bicara tentang yang jahat, yang pertama, ada saja orang-orang yang iri dan tidak suka lihat saudara bahagia. Setuju? Tidak semua orang yang tersenyum sama saudara itu pasti punya niat baik. Tetapi kita kan gak pusing dengan orang. Masa kita mau curigaan terus sama orang, hidupmu gak enak. Saya percaya anak Tuhan hidupnya asik. Ini yang bilang amin-amin memang hidupnya asik, yang diam-diam kayak stres gitu. Gilbert apa-apaan sih. Saya percaya hidup Kristen itu asik. Kenapa asik? Karena kita gak mau curiga sama orang. Kita gak mau mikir yang gak penting. Jangan-jangan dia gak suka sama saya. Dia suka sama gak suka, apa urusannya sama kita? Saya mau tanya, kalau dia suka sama kita untungnya apa? Kalau dia gak suka sama kita untungnya apa? Tugas kita bukan menimbang hati orang, dia suka sama kita atau tidak. Tugas kita yang penting, saya buat sesuatu yang baik. Kalau gara-gara saya buat sesuatu yang baik, dia salah mengerti saya, bukan urusan saya. Karena hakim dari segala sesuatunya adalah Tuhan. Saya buat sesuatu yang baik, dia suka. Tuhan yang berkati dia. Karena yang paling penting, saya tidak hidup di dunia untuk menyenangkan hati orang. Saya hidup di dunia untuk melakukan yang Kristus perintahkan. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka hidup akan diberkati. Aku tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari awal gereja berdiri, murid-murid melakukan yang baik. Ada saja orang-orang yang suka dan menggabungkan diri. Tapi ada saja orang-orang yang tidak suka dan mau coba mendatangkan persoalan. Tetapi gereja mula-mula menjadi pelajaran kita. Mereka setiap hari berkumpul. Berdoa dan memecahkan roti. Artinya, mereka nggak fokus pada sikap orang. Mereka fokus pada panggilan Tuhan. Dan mereka lihat anugerah Tuhan. Dahsyat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena pintu sorga terbuka adalah gambaran. Satu, sorga tahu segala sesuatu. Dua, sorga siap melindungi kita terhadap segala yang jahat. Karena itu kita nggak usah panik.
Kita nggak usah berasumsi sendiri. Oh, ini orang pasti iri sama saya nih pendeta. Ini orang pasti mau jahatin saya nih pendeta. Pertanyaan saya, kalau salah gimana? Jangan-jangan kalau pemikiran kita salah malah kita berdosa di hadapan Tuhan. Buat saya, jadikan hidup ini asik. Pikiran kita bersih. Hati kita semangat. Bahkan kalaupun setan mau menyerang kita. Kita percaya roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Pintu sorga terbuka, gambaran. Kesukaan sorga. Yang harus selalu menjadi tujuan kita. Karena ke sorga lah impian setiap kita sebagai umat pilihan Allah. This world is not our destiny. Sama-sama bilang, dunia bukan tujuan akhir saya. Tujuan akhir saya adalah sorga. Dunia ini tempat kita bekerja. Saya tidak bilang di dunia ini kita harus menderita, harus sengsara. Gak gitu juga kali. Tapi yang saya percaya, sementara kita ada di muka bumi, kita sudah miliki kesukaan sorga. Karena kesukaan sorga dasarnya adalah, satu, saya tahu dia bela saya. Dua, saya tahu dia berikan yang terbaik buat saya. Dan yang ketiga, kalaupun ada serangan kutuk, dia robah kutuk menjadi berkat. Karena itu biarlah yang kita cari. Bukan sekedar apa yang menguntungkan kita, apa yang menyenangkan kita. Haleluya. Tapi yang kita cari, apa yang menyenangkan sorga. Karena selama fokus kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya sayang dalam kasih Kristus, jemaat di gereja maupun jemaat di rumah masing-masing, biarlah di ibadah minggu yang penuh berkat ini, hari ini kita disadarkan. Yang saya lihat bukan hanya apa yang sedang terjadi. Tapi yang saya lihat, pintu sorga terbuka. Rahmat, berkat, anugerahnya dicurahkan buat saya yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.